Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Sabtu duha Masjid Musyabana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada duha pagi ini kita bisa sama-sama bermuajahah, bertemu, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang masih hadis arba'in yang ke-8, masih hadis arba'in yang ke-8 yang menjelaskan tentang masalah penegakan salat, syahadat, zakat, dan perlindungan diri terhadap seorang muslim. Jadi hadisnya agak riskan kalau tidak dipahami baik-baik, karena hadis ini sering dipakai oleh sebagian orang yang kadang-kadang memaksakan kehendaknya. Jadi kita bacakan dulu teks hadisnya. Mohon maaf kalau misalnya agak mengulangi lagi bagian pertamanya karena cukup penting saya rasa. Hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, Rasul bilang, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perhatikan baik-baik di kata-kata aku dan di kata-kata manusia. Di kata-kata aku dan di kata-kata manusia. Di sini Rasul jelas bilang aku diperintahkan. Rasul bilang aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kata kunci pertamanya, yang perintah pada Rasul siapa? Lalu kedua, yang dimaksud dengan manusia siapa? Redaksi hadisnya bukan umirtum, bukan kalian diperintahkan, bukan. Redaksi hadisnya aku diperintahkan, Nabi diperintahkan. Siapa yang perintah? Pasti Allah. Satu bahasan dalam usul fikih, apakah perintah untuk Rasul juga berlaku umum buat kaum muslimin? Ini masalah. Sebab ada banyak juga hal-hal yang Rasul diperintahkan atau Rasul diperbolehkan sementara umat Islam tidak. Contoh, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir. Dalam diri Nabi itu wajib, dalam diri Nabi itu wajib. Maka Nabi pernah bilang apa? Al-witru haqqun, kata Nabi begitu. Witir itu wajib, Nabi bilang begitu. Tapi kan kalau saya, potongan-potongan saya itu ya kadang-kadang rajin witir itu Ramadan aja. Kalau bukan Ramadan tuh kadang-kadang aneh juga. Saya pernah habis sholat ba'diyah Isya witir, itu ditanya sama orang, Pak, sholat apa? Sholat witir. Lo kan nggak Ramadan katanya. Waduh, aneh kata saya. Saking apa? Saking kenalnya witir itu cuma Ramadan. Kalau Rasul setiap saat, makanya dibilang bahwa tahajud, qiyamul lail atau witir itu wajib buat Rasul. Atau misalnya ada hal-hal yang Rasul boleh sementara umatnya tidak boleh. Contohnya menikah dalam satu waktu lebih dari 4 tidak boleh. Pilihannya buat bapak-bapak maksimal 4, maksimal 4.
Tapi kan Rasul lebih dari 4. Rasul itu menikah 13 kali. Di saat bersamaan punya 9 istri Rasul itu. Ini berlaku hanya untuk Rasul saja, berlaku untuk Rasul. Rasul bilang, aku diperintahkan memerangi manusia. Di sini siapa yang dimaksud manusia? Tidak seluruh manusia. Dari 23 tahun hidupnya Rasul ya. Barangkali ada operatornya bisa dilihat di prinsip perang dalam Islam. Prinsip perang dalam Islam. Dari 23 tahun hidup Rasul, 13 tahun Mekah. Di Mekah Rasul tidak pernah berperang, tidak pernah. Di Mekah Rasul tidak pernah berperang, tidak pernah. 10 tahun di Madinah, tahun pertama tidak ada perang, tidak. Tahun terakhir tidak ada perang. Jadi perang itu terjadi tahun kedua sampai tahun ke-9. Tahun kedua sampai tahun ke-9. Wah, ini saya nggak tahu di mana operatornya ini. Kalau di saya sudah pas ini slide. Jadi tahun yang kedua sampai tahun ke-9 terjadi peperangan itu kurang lebih sebanyak 14 kali. Artinya 14 kali itu ada peta prinsip perang dalam Islam. Perang sama dengan perlawanan terhadap kezaliman. Itu saya hitung perang tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima. Itu perangnya selalu Madinah yang diserang. Oke, tahun kedua perang Badar. Badar kan bukan Madinah, bukan. Tapi Badar itu lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Mekah itu ada di sebelah selatan. Mekah ada di selatan, sini Mekah. Madinah ada di sebelah utara, sini Madinah. Badar itu ada di sini, Badar. Artinya kalau digambarkan bagaimana? Kalau digambarkan orang Mekah datang nyerang ke Madinah, ketemunya di sini. Tahun berikutnya, tahun yang ketiga, ada perang namanya perang Uhud. Perang Uhud itu lokasi Uhud di Madinah, di sini. Lokasi Uhud di Madinah. Mekah di sini. Artinya orang Mekah datang ke Madinah. Atau ada perang juga namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu luar biasa. Perang Khandaq itu di Madinah tahun yang kelima. Itu Quraisy ngeroyok Madinah itu bersama dengan banyak suku besar. Di tahun yang kelima itu Madinah yang kecil itu dikeroyok oleh Quraisy, Ghatafan, Saqam, Kinanah, Bani Murrah, Fuzairah, Asja', Banu Asad, banyak sekali. Artinya yang kita bahas perang-perang yang ada di Madinah, perang-perang itu selalu defensif, pembelaan diri ketika Madinah diserang. Itulah maka ayatnya kalau kita pelajari ayat itu, kita berperang hanya dengan yang memerangi kita. Bilang dalam Al-Quran, waqatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi. Sebab kalau perang itu pasti kalau satu pihak namanya bukan perang, namanya serangan. Kalau satu pihak, jadi kalau Nabi diperintahkan, aku diperintahkan memerangi manusia, itu pasti maksudnya adalah Nabi diperintahkan membela diri ketika Nabi diserang, pasti maksudnya begitu. Cukup lama Nabi tidak pernah membela diri, cukup lama. 13 tahun di Mekah itu kan luar biasa. 13 tahun Nabi di Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah itu dipersekusi, diintimidasi luar biasa. Bapak bayangin, Nabi berangkat ke Ka'bah, Nabi berangkat pengen tawaf ke Ka'bah.
itu ganti baju sampai 4 kali, berangkat ke Ka'bah. Di tengah jalan ketemu dengan, anggaplah premannya Quraisy, Walid bin Mughirah, ketemu dengan Utaibah, ketemu dengan ini suruhan-suruhannya Abu Jahal semua ini. Nabi baru lewat, lempari kotoran onta, bajunya kotor. Nabi kalau pengen bales itu nggak ada yang selamatin, 3 orang ini nggak ada yang selamatin. Kalau Nabi pengen bales nggak ada yang selamatin. Ada jago gulat di Arab namanya Rukana. Arab itu dulu punya semacam olimpiade, ada namanya Ukaz. Ukaz itu olimpiade yang ada di Mekah. Orang mana-mana kumpul ke Ka'bah tawaf, namanya haji. Orang mana-mana kumpul bikin pertandingan lomba, namanya Ukaz, suk Ukaz, musim Ukaz, pekan olimpiade. Ada juara gulat bertahan, namanya Rukana. Rukana itu pernah datang ke Nabi nantang. Kata Rukana, kamu Muhammad ini bisanya apa sih? Ngacak-ngacak orang Quraisy saja. Gini aja deh, saya tantang kamu, kita gulat, kalau kamu menang saya masuk Islam, kalau kamu kalah berhenti dakwah. Coba bayangin ya, jagoan juara gulat nantang Nabi. Nabi itu dilihat sama orang berantem dari kecil aja nggak pernah Nabi. Itu semuanya khawatir ketika Nabi ditantang gulat, semuanya khawatir. Nabi jangan ladeni, Nabi jangan ladeni. Nabi bilang, kenapa kalian yang sibuk? Saya yang ditantang, saya kalau ditantang pantang mundur. Maka Nabi bilang sama orang ini, sekarang juga saya layani tantanganmu. Ini yang namanya Rukana kasihan juga sama Rasul. Muhammad, ente 2 bulan persiapan dulu deh, bentuk tenaga, bentuk otot, latihan dulu, nge-gym dulu 2 bulan. Nanti kalau kira-kira bobotnya sudah sama, baru kita tanding, begitu kan? Rasul bilang, jangan anggap saya anak Abdullah kalau sekarang saya nggak kalahkan kamu, gitu. Ini orang lihat pertama kali gimana Nabi bela diri, itu pertama kali. Maka kemudian kata Nabi, sekarang juga saya ladeni tantangannya. Maka disepakati, itu satu Mekah tidak ada yang mendukung Nabi, nggak ada yang dukung Nabi, nggak ada. Jangankan yang orang Mekah, yang sahabat aja mikir, waduh ini kita dukung Nabi apa enggak gitu, yang sahabat aja mikir. Tapi Nabi dengan pede, dan semua yakin Nabi itu kalau yakin seperti itu berarti insya Allah kejadian, karena Nabi itu jujur. Kalau Nabi bilang saya layani tantanganmu, berarti Nabi yakin bisa. Kalau Nabi yang ngomong kita harus percaya, maka biarkan saja. Tapi kalau anak bapak yang ngomong saya layani tantangannya, jangan Pak, jangan, bonyok nanti itu, jangan. Maka kemudian langsung Nabi buka baju luar, pakai baju bagian dalam lah begitu, ditantanglah Rukana. Kata Rukana, saya kasih kamu kesempatan duluan, saya kuda-kuda, kamu yang boleh kemudian pegang saya. Oleh Nabi sekali pegang, sekali banting jatuh. Ini orang apa namanya ngerasa terhina sekali, juara berturut-turut Olimpiade Mekah, sekali banting sama Nabi jatuh. Akhirnya kemudian dia bilang apa? Tadi saya belum persiapan. Oke, ya. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi, coba. Ya sudah, kata Nabi, pasang kuda-kuda. Pasang kuda muda, sekali pegang sama Nabi, banting jatuh lagi. Akhirnya kata Nabi, saya sudah 2 kali jatuhkan kamu, kamu jatuhkan saya, sudah. Maka kemudian Nabi pasang kuda-kuda, Nabi berdiri, orang ini pegang kunci Nabi beberapa lama, nggak bisa gerakin. 3 kali jatuh oleh Nabi, kebanting. Orang itu satu, kalau dia merasa kuat, dia merasa hebat, ketemu dengan yang lebih hebat, tunduk, udah patokan. Orang itu begitu. Kita merasa nih misalnya jago apa, kita merasa nih misalnya jago balapan mobil misalnya,
ketemu dengan yang lebih hebat dari kita, tunduk udah. Itu yang dialami oleh tukang sihirnya Fir'aun. Ketika mereka mengeluarkan sihir, sekali keluar Nabi Musa tongkat dilahap semua, langsung tunduk. Maka Rukana langsung bilang, saya belum pernah nemu lawan gulat yang lebih hebat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, ini 3 orang tadi yang ngelemparin Nabi kotoran unta. Kalau Nabi mau, nggak ada yang selamat. Ini 3 orang, nggak ada yang selamat, nggak ada yang selamat. Tapi Nabi pilih apa? Nabi pilih pulang. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Nabi bilang sama Fatimah, Fatimah ganti baju kotor. Maka Fatimah ambil baju lagi, 2 kali dilemparin lagi, balik lagi ganti baju, 3 kali lewat dilemparin lagi. Maka yang keempat Fatimahnya kesel, Fatimah yang ngawal Nabi. Coba penasaran saya, tiap hari nyuci kena tai ontak mulu gitu kan. Maka ketika didampingi oleh Fatimah, ternyata nggak ada yang berani lemparin Nabi. Ini pesan buat bapak-bapak tuh ya, kalau bapak-bapak dizolimi sama orang, dampingi saja sama ibunya, nanti nggak ada yang berani zolimi itu, nggak ada. Karena laki-laki merasa takut kalau harus melawan wanita kan gitu. Oke. Artinya apa? 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi tidak pernah melawan, nggak pernah. Lalu kemudian Nabi pindah ke Madinah, 1 tahun pertama Nabi nggak melawan, nggak melawan. Tapi kalau dibiarkan, Quraisy ini melunjak. Kalau dibiarkan, Nabi tinggalkan rumah di Mekah dikuasai sama mereka. Nabi tinggalkan harta, tanah, properti, kekayaan di Mekah dikuasai sepihak oleh mereka, dan mereka masih pengennya nyerang Madinah. Kalau bahasa anak sekarang, tuman ini, tuman. Maka kemudian kata Nabi apa? Kita tunggu di Badar. Maka terjadilah perang Badar. Perang Badar itu mohon maaf, kalau hitung-hitungan strategi sudah kalah. Nabi cuma 300 lebih dikit, 313. Quraisy lebih 1000. Mohon maaf Pak, Bapak diajak tawuran, kampung Bapak 300, kampung tetangga 1000 lebih. Bapak pilih lanjut apa kabur kira-kira? Kabur lah, kabur. Tapi kan Nabi tidak. Kita hadapi, ini demi kehormatan kita. Maka di situ kata kuncinya, aku diperintahkan memerangi manusia. Maksudnya kalau aku diserang, aku juga boleh diizinkan oleh Allah untuk serang balik, boleh. Itu yang harus pahami benar. Soalnya kalau dipahami salah, akibatnya hadis ini mohon maaf jadi hadis favoritnya teroris. Aku diperintahkan memerangi manusia, ya sudah dia ikut-ikutan, diperangi semua orang sampai kemudian syahadat. Padahal dalam Al-Quran sudah disebut la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian kedua itu Nabi bilang fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan, kalau mereka sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau ada orang Islam sudah sholat, sudah syahadat, ini internal berarti kan? Maka orang itu terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Ada satu dialog menarik. Orang datang menghadap Rasul, nanya, Rasul, kalau ada orang maksa saya, begal saya, apa yang saya lakukan? Rasul jawab, lawan. Rasul, kalau kemudian dia nyerang saya, Rasul bilang, serang balik. Kalau dia pengen bunuh saya, Rasul bilang, lawan. Kalau saya yang mati, Rasul bilang, fa anta fil jannah, kamu di surga. Kalau dia yang mati, kalau saya yang akhirnya bunuh dia, Rasul bilang huwa finnar, dia di neraka. Bayangkan di sini bahwa seorang muslim wajib menjaga kehormatan seorang muslim yang lain. Orang Islam terjaga nyawanya, terjaga hartanya,
terjaga kehormatannya. Bukan cuma orang Islam, non muslim yang hidup damai bersama dengan orang Islam, terjaga hartanya, terjaga nyawanya, terjaga kehormatan keluarganya, sama-sama terjaga. Ada hadis luar biasa sekali, Nabi bilang apa? Man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang berani ganggu-ganggu, siapa yang berani mengusik non muslim yang hidup damai bersama dengan kami, orang itu musuhku, kata Rasul begitu. Masuk Islam itu hidayah. 11 tahun Nabi ngajak masuk Islam Abu Thalib, paman yang sudah tinggal dengan Nabi. Masya Allah, Abu Thalib itu tinggal dengan Nabi lama sekali. Abu Thalib itu tinggal dengan Nabi 44 tahun, mulai usia Nabi 7 tahun sampai meninggalnya di usia Nabi 51. Abu Thalib meninggal umur Nabi 51. 44 tahun dampingi Nabi. 11 tahun Nabi ajak masuk Islam, hidayah nggak nyampe, ya tetap nggak masuk Islam. Maka nggak ada paksaan orang beragama, tidak ada. Hidup damai dalam komunitas, itu pesan agama kita. Nah, kalau ada orang Islam lalu kemudian dia dicederai, kalau ada orang Islam dia kemudian diambil hartanya, kalau ada orang Islam dia kemudian dinodai kehormatan keluarganya, dia boleh balas. Jangankan orang Islam, non muslim, hartanya, dirinya, nyawanya, kehormatan keluarganya diakui dalam agama. Ada satu kisah menarik. Teman-teman ini kalau yang di Kairo pasti paham, ada masjid namanya Jami' Fustat. Jami' Fustat ini konon masjid pertama yang ada di Kairo, masjid pertama yang ada di Kairo. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu menaklukkan Kairo, menaklukkan Mesir, itu bukan lewat darat. Kalau waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab nyerang lewat darat, orang Islam kalah, orang Islam. Maka nyerangnya lewat laut. Jadi armada maritim Islam di masa Umar bin Khattab sudah kuat sekali, sudah berhasil mengalahkan armada lautnya Mesir. Sudah kuat sekali. Mesir itu kan armada kalau daratnya luar biasa, tapi armada laut ini yang dipakai tumpuan sama Umar bin Khattab. Maka penaklukan pertama itu bukan dari Kairo, penaklukan pertama itu dari kota namanya Dimyat. Dari Dimyat kemudian turun ke Kairo. Kairo dibentuk sebagai kota baru, dibikinlah kota baru namanya Fustat, dibangun masjid megah sekali. Lalu kawan-kawan yang di Kairo pasti paham, Masjid Fustat itu kalau bulan Ramadan kita pengen tarawih itu masuknya dari mulai asar sudah harus kita masuk. Kalau kita misalnya sampai Fustat itu Game Amr bin As, kalau kita sampai Fustat itu maghrib sudah nggak dapat tempat. Jadi kalau malam 27 ramai sekali yang iktikaf di situ, yang tarawih di situ. Dulu di masa Amr bin As, ketika beliau bikin Game Fustat ini, itu dibeli tanah yang ada di situ. Orang Mesir itu nggak semua masuk Islam sampai sekarang. Penduduk asli Mesir itu bukan Arab dan bukan Islam, mereka Kibti, Koptik, agamanya Kristen Koptik, bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa asli mereka bukan bahasa Arab. Nah, itu dibeli semua, berhasil dibeli, dibangunlah Masjid Megah. Ada satu gubuk milik seorang nenek tua Koptik yang nggak mau dibeli tanahnya, nggak mau dibeli. Ditawarlah sama Amr bin As, dah gubuknya kami tawar 2 kali lipat harga, nggak mau. Ini bukan soal harta, tapi soal cinta kampung halaman, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Ihsan. Jadi dia sudah nyaman tinggal di gubuk itu, dibayar dengan 3 kali lipat, nggak mau.
Kami bayar 4 kali lipat, nggak mau. Bayar 5 kali lipat, nggak mau. Bayar 10 kali lipat, nggak mau. Amr bin As kesel, robohin gubuknya, kasih duitnya. Toh dia nerima 10 kali lipat, besar sekali. Tidak disangka nenek ini pergi ke Madinah, ngadep Umar bin Khattab. Apa dia bilang? Ya Umar bin Khattab, apakah orang Islam itu kalau bikin masjid harus merubuhkan rumah saya? Umar bin Khattab kaget, panggil gubernur. Amr bin As kaget, instruksi dari Umar bin Khattab ini langsung datang. Dipikir ada masalah genting apa, ketika sampai situ ketemu sama nenek-nenek ini lagi. Ini orang bikin perkara lagi, dibayar 10 kali lipat gitu kan. Langsung kata Umar bin Khattab, halaman masjid yang kena rumah ini halaman masjidnya bongkar. Tapi kata Amr bin As, khalifah, itu sudah menjadi bagian dari masjid, kalau perlu masjidnya bongkar. Jangan sampai ada masjid didirikan atas kezaliman. Kembalikan rumah orang ini, bangun lagi rumah orang ini. Aku yang melindungi dia. Umar di situ kemudian apa? Meraktekin man aza zimmiyan faqad azan. Oke. Jadi kalau ada orang, ini kalau kasusnya non muslim ya. Kalau kasusnya Islam, kalau orang sudah sholat, orang sudah syahadat, orang zakat, orang itu Islam anggap. Kita nggak perlu tahu apa yang ada dalam hatinya, nggak perlu tahu. Mencari-cari niat orang itu maksiat. Nebak-nebak isi hati orang itu maksiat. Orang ini sedekah nih, banyak nih, dia mah pencitraan. Mohon maaf nih, kita ngomong pencitraan itu bukan dia yang riya, kita yang maksiat. Kita tidak dituntut tahu isi hati orang. Kalau dituntut tahu isi hati orang, ini pasangan suami istri yang ada sekarang cerai semuanya. Bapak kalau tahu isi hati istrinya, itu mungkin sudah cerai. Sebaliknya juga sama, ibu kalau tahu apa isi hati suaminya, sudah cerai lama, sudah cerai. Dibikin sama Allah masing-masing, nggak perlu tahu isi hati orang, nggak perlu tahu. Maka yang kita hukumi adalah apa yang nampak. Kalau ada orang sudah sholat, itu saudara kita. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, gembongnya orang munafik, provokator perang Badar. Di perang Badar 300 lebih orang pulang gara-gara diprovokasi sama orang ini. Kalau ada keributan di Madinah, otaknya dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangankan orang lain, anaknya itu kesel sama bapaknya. Sampai anaknya pernah ngomong sama Nabi begini, ini saking keselnya, Nabi, ayah saya itu luar biasa sekali bencinya pada Nabi dan benci pada agama ini, padahal dia ngaku muslim. Saya dengar ada banyak orang yang mau menjadi relawan untuk bunuh bapak saya. Mohon maaf Nabi, kalau sampai ada orang lain yang bunuh bapak saya akan balas dendam, dia bapak saya. Tapi mohon maaf, kalau memang Nabi puas kalau bapak saya meninggal, izinkan saya sendiri yang bunuh. Saking apa? Saking dia kesel bapaknya itu benci sekali sama Nabi. Tapi apa kata Nabi? Lu bapakmu orang Islam, ngapain saya butuh sama kepalanya? Saya nggak butuh sama kepalanya, nggak butuh. Lalu kemudian apa kata Nabi? Biarkan ayahmu, doakan ayahmu. Ketika orang ini meninggal, anaknya datang ngomong sama Nabi, Nabi ayah saya akan meninggal bla 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 bla. Nabi datang, Nabi tolong mintakan ampun buat saya, Nabi istighfar buat orang ini. Ketika orang ini meninggal, Nabi yang nyolatin dia. Ketika orang ini meninggal, Nabi kasih jubahnya dipakai buat kain kafan untuk orang ini. Umar bin Khattab itu tersinggung sekali. Nabi bertahun-tahun kami dengan dia ini musuhan, bertahun-tahun dia selalu merecoki urusan kita, bertahun-tahun dia selalu menjadi penyebab masalah di antara kita.
Kalau Nabi sampai datang, Nabi kemudian jenguk dia yang sakit, kami kecewa. Enggak dipikirin itu Umar, Nabi datang. Umar ngancam lagi, kalau sampai Nabi datang nyolatin dia, kami kecewa. Nabi sholatin. Bukan cuma sholatin, Nabi kafani orang ini dengan jubahnya Rasul. Lalu kemudian firman Allah turun, Allah kritik Nabi kenapa nyolatin orang munafik. Tapi yang tahu munafik atau tidak Nabi. Kalau Nabi tahu infonya, Jibril ngomong fulan munafik, fulan munafik, fulan. Kalau Nabi tahu, toh nangan Nabi tahu itu, Nabi tetap jaga persatuan. Kalau kita nggak tahu Pak, nebak-nebak doang. Si anu munafik tuh, hati-hati, bukan dia yang munafik, jangan-jangan kita yang munafik. Contoh, Usamah bin Zaid dalam satu pertempuran, ketika orang sudah ngomong la ilaha illallah masih terus ditusuk sama dia sampai meninggal. Ada riwayat Usamah bin Zaid, ada riwayat Khalid bin Walid. Pulang ke Madinah, Rasul marahi dia. Padahal Usamah bin Zaid itu cucu angkat kesayangan Rasul. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa menikah pertama dengan Zainab binti Jahsh, nantinya menjadi ummahatul mukminin. Menikah yang kedua dengan Ummu Aiman, punya anak namanya Usamah. Usamah itu disayang sekali, cucu Nabi paling tua, jadi umurnya di atas Hasan dan Husain. Ketika Nabi meninggal, Hasan umur baru 9 tahun, Husain 8 tahun, Usamah bin Zaid 18 tahun, dan sudah menjadi komandan perang Mu'tah. Disayang sekali sama Nabi, cucu kesayangan Nabi. Ketika dia nusuk orang yang sudah ngomong la ilaha illallah, Nabi bilang sama dia, kamu salah, kamu dosa. Usamah beralasan, inna makana muta'awizan, dia cuma cari perlindungan Rasul, masuk Islamnya nggak ikhlas. Apa kata Rasul? Halla syaqaqta qalbahu, kenapa kamu nggak belah saja hatinya? Artinya apa? Tahu isi hati orang bukan urusan kita. Kalau orang itu Islam, orang itu beriman, saudara kita. Maka dalam hadis lain ada hadis, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang la ilaha illallah. Salat jadi makmum siapa saja, gak usah pilih-pilih imam. Ustaz, saya pengen sholat di sini, imamnya NU, nggak apa-apa. Ustaz, saya pengen sholat di sini, imamnya Muhammadiyah, nggak apa-apa. Ustaz, saya pengen sholat di sini, tapi imamnya, apa yang dilakukan imam bukan urusan kita. Fungsi kita jadi makmum, ikut imam. Saya tidak pernah memperhatikan pakaian orang, tidak pernah memperhatikan. Yang saya perhatikan kalau suaranya kedengeran, bacaannya saja. Tapi kalau nggak kedengeran, saya nggak perhatiin bacaannya. Saya pernah sholat, masbuk ketinggalan. Karena ketinggalan, saya kemudian makmum sama imam yang sudah ada. Selesai orang itu sholat, saya selesai sholat, orang datang. Ustaz, orang itu kan bacaannya nggak bagus tadi. Saya bilang sama dia, saya sholatnya sholat zuhur, nggak kedengeran. Masa saya bisa dengar dia ngomong fatihahnya nggak kedengeran? Saya tanya lagi sama yang bilang bacaannya nggak bagus, Anda guru ngaji bukan? Bukan Ustaz. Lah kok bisa menilai kalau bacaannya kurang bagus? Jadi kalau kita nggak dengar bacaan, ya sudah, tidak ada masalah. Orang itu orang Islam kok. Kita disuruh husnuzan pada sama muslim. Atau kemudian juga yang kedua, sholatilah orang yang ngomong la ilaha illallah. Ada kasus preman mati overdosis, dibawa ke musola, nggak ada yang mau nyolatin jenazahnya, nggak ada yang. Di saat yang sama saya sedang taklim di musola itu, lalu kemudian keluarganya ngomong ke saya, ya sudah saya yang nyolatin. Selesai saya mau takbir, orang ngikut nyolatin. Orang nanya, Ustaz, ini preman, bukan kita yang nimbang amal.
Ini matinya overdosis, bukan kita yang catat amal. Ini semasa hidupnya jahat sekali urusannya sama Allah. Ini selama hidupnya banyak zalimin orang. Kunci neraka, kunci surga bukan kita yang pegang. Perintahnya Nabi, kalau dia muslim sholati, itu perintah. Maka tadi orang itu kalau dia ngaku depan kita dia Islam, terjaga nyawanya, terjaga hartanya, terjaga kehormatan keluarganya, tidak boleh mendolimi sesama muslim. Kalau non muslim bagaimana? Orang non muslim yang hidup damai bersama dengan kita, statusnya sama, tidak boleh dizolimi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Masya Allah, jelas sekali penjelasan tentang hadis arba'in ke-8 bagi bapak ibu sekalian ya. Saya persilahkan untuk akhwat satu, ikhwan satu terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ini yang saya ini kita sama muslim. Pertikaian terjadi di internal sama muslim itu kalau saya perhatikan mengenai biasanya bermula pada politik. Biasanya ada jabatan yang ingin diraih atau ada kedudukan yang ingin dicoba diraih itu, seperti misalkan zaman kekhalifahan misalnya, atau mungkin yang mungkin kita juga tahu juga perkara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali. Itu kalau saya politik pada kekuasaan, pada jabatan, pada kedudukan. Kemudian juga sampai sekarang pun kita lihat di Timur Tengah itu, apakah itu di Syria atau di Irak, meskipun ada bau-bau semacam pertikaian pemahaman atau fitnah, tapi juga ujung-ujungnya ada yang bisa jabatan atau kedudukan. Nah, kira-kira ini apa ya rambu-rambunya buat kita umat sama kaum muslimin ini supaya ini nggak terjadi gitu? Maksudnya kok semacam berulang-ulang terus gitu ya, semacam ini ada kejadian berulang terus, kemudian sepertinya ini setiap zaman ada masa seperti ini gitu ya, padahal sesama muslim gitu. Apakah kita padahal juga mereka juga ada orang-orang solehnya juga gitu. Nah, apakah ini menjadi satu semacam fenomena khusus atau memang, atau menurut saya, atau kita punya rambu-rambu yang kita harus pegang sehingga ini nggak terjadi lagi gitu. Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disimpulkan bahwa pemicu konflik itu adalah politik atau kekuasaan. Pemicu konflik itu ego. Tidak harus internal sama muslim, bahkan antara muslim dengan non muslim atau sesama non muslim, pemicu konflik itu ego. Kita nggak usah jauh-jauh. Konflik rumah tangga, pemicunya apa? Ego. Konflik keluarga antar saudara, pemicunya apa? Ego. Orang itu nggak mungkin punya kepentingan yang sama, nggak mungkin. Selera orang beda-beda, Bapak punya anak 5, bapak perhatiin, itu makannya nggak sama. Makannya nggak sama, maunya nggak sama, minumnya nggak sama, hiburannya beda-beda, hobinya beda. Kalau diturutin semuanya, jebol kita, diturutin semua. Diturutin salah satunya, kadang konflik. Saya punya anak sulung tuh selalu ngomong, kok dede mulu yang dikasih, abang nggak pernah. Artinya apa? Dari kecil ini kita lihat bahwa apa? Sumber orang konflik itu di ego. Apakah nanti egonya macam-macam? Nggak harus kekuasaan. Kalah main bola itu ribut, itu bukan kekuasaan itu.
Itu murni hanya ya memang senang ribut begitu kan. Dan itu bukan khas Indonesia. Oke lah, Indonesia ada bonek, ada Viking, ada Persija, ada ya di Inggris pun ada hooligan, ada kan? Artinya apa? Ego. Ketika orang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Orang ketika ditekan, orang ketika dipaksakan kehendaknya misalnya, kalau dia tidak mampu ngelawan, dia diam. Tapi diam ini cuma ngendap. Begitu kemudian jebol, parah konfliknya. Maka yang paling penting pertama adalah sikap toleran. Ini yang pertama. Tidak hanya berlaku sesama muslim, bahkan berlaku antar unit terkecil suami istri. Toleran. Kalau dalam kasus tadi misalnya, mohon maaf, beda pendapat fikih, itu ribut. Saya Pak, di daerah saya Pak, itu tahun kira-kira 70-an akhir, itu ada, mohon maaf, ribut yang kemudian masjid hampir dihancurkan hanya gara-gara yang satu tahlil, yang satu nggak tahlil. Ya mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya, tapi kalau kira-kira di tahun 60-70-an kan konfliknya kelihatan nyata itu ya. Bapak-bapak saya yakin juga paham aroma konfliknya, paham. Itu cuma beda pendapat loh, ini kunut, ini nggak kunut tuh, kan gitu. Cuma beda pendapat sampai kemudian ribut, ini tahlil, ini nggak tahlil, ini maulid, ini nggak maulid, misalkan begitu. Ini terawihnya 8, ini terawihnya 20, hanya gara-gara begitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ribut lagi. Yang dulu ribut gara-gara kunut dan tidak kunut, sekarang sudah nggak ribut karena udah nggak subuh lagi. Jadi yang paling pertama adalah toleran. Maka kemudian Imam Syafi'i itu ngasih kita petunjuk sederhana. Kata Imam Syafi'i, ra'yi ala shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi bisa jadi salah. Pendapat dia dalam pandanganku salah tapi bisa jadi benar. Tidak pernah menafikan kebenaran yang datang dari manapun. Dalam konteks politik ini sebab yang bikin panas cuma dua dimanapun, fans sama hater, pendukung sama pembenci. Ini yang bikin panas. Dulu zaman-zaman masih Pilgub Jakarta era Jokowi dan Foke, tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Sama Foke itu ya, itu rame. Waktu itu ramenya itu di media itu, saya waktu itu lumayan aktif di Kaskus. Itu yang rame cuma istilahnya nastak dan nasbu, nasi kotak sama nasi bungkus. Lalu kemudian naik Ahok dengan Anies Baswedan ya. Itu sudah bahasanya sudah ini marah ya, sudah cebong sama kadrun kan gitu sudah. Ini mohon maaf sampai kemudian pemilu kemarin yang bertikai itu sudah damai, sudah islah, pendukung di bawahnya tidak, karena tidak didewasakan. Jadi sederhananya begini, apa sederhananya? Silakan dukung siapapun yang kita pilih paling baik tanpa harus merendahkan yang lain. Saya misalnya mohon maaf pendukung Persebaya, saya bonek misalnya saya bonek. Silakan puji Persebaya tapi jangan rendahkan Persib, jangan rendahkan Persija. Ini kuncinya. Saya pendukung Barca, silakan puji-puji Barca, nggak apa-apa. Oh Barca itu begini tanpa harus merendahkan Real Madrid, kan begitu. Kita itu biasanya begitu, kalau sudah dukung A harus jelekin B, kadang-kadang begitu. Mohon maaf misalnya kalau sudah dukung Ganjar berarti harus merendahkan Anies Baswedan, kan begitu. Nah, contoh misalnya kalau sudah mendukung Anies berarti harus merendahkan Ganjar, kan begitu. Ini masalah. Jadi cukup apa? Silakan, sama di santri juga begitu sama. Kalau sudah mendukung kiainya seolah-olah ustadz dan kiai yang lain nggak ada. Mohon maaf, yang rame di medsos
persoalan nasab apa segala macam. Itu kalau saya lihatnya ego saja. Jadi yang sudah menganggap ini paling hebat, yang lain harus rendah. Ini masalahnya. Tapi kalau misalnya sama-sama egonya bisa diatur, bisa tasamuh, bisa toleran sama orang, insya Allah mudah-mudahan lebih bisa apa? Lebih bisa dikondisikan. Jadi kalau penyimpulan saya, sumber konflik itu ego, bisa diturunkan tensinya dengan cara toleran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jelas ya Ustaz? Masya Allah. Yang akhwat, yang ibu-ibu silahkan yang ingin bertanya. Oke. Yang ibu-ibu sekiranya nggak ada pertanyaan Ustaz, paham semua. Ada bapak-bapak lagi? Oh, bapak-bapak lebih banyak Ustaz. Baik, satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya teringat dengan Pak Ustadz itu, Rasul diperintahkan perang. Yang saya pertanyakan gini Pak, kan pernyataan selanjutnya, kalau orang itu sholat, syahadat, sholat dan zakat itu adalah saudara kita. Yang saya pertanyakan bagaimana dengan kondisi sekarang? Kan Bapak bilang ini harta dan darahnya halal, harta dan darahnya. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang orang-orang Islam itu selalu dipojokkan atau direndahkan Pak, dalam kondisi sekarang ini? Apakah darahnya itu halal, hartanya halal Pak? Itu yang ini yang saya pertanyakan. Ada juga yang komentar gini, kalau orang Islam tuh nggak perlu politik lah, cukup di masjid aja, beribadah aja. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua gini Pak Ustadz bilang di Mesir itu kan ada Islam, ada yang non Muslim. Tapi saya dengar informasi orang-orang Mesir itu bacaan Al-Qurannya pasif sekali Pak, bagus. Malah orang biasa aja itu jadi imam bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya hak membela diri itu bukan hanya hak muslim. Siapapun boleh membela diri, siapapun. Dengan syarat orang membela diri itu memang terancam nyawanya, terancam hartanya, terancam kehormatan keluarganya. Kasus paling nyata itu kasus-kasus begal, paling nyata itu kasus begal. Ada banyak kasus di mana orang dibegal, lalu kemudian korbannya bisa membela diri, dan ketika kemudian fighting, duel, pelakunya kalah sampai mati. Beberapa kali kan ada kasus. Yang belum lama mungkin yang di Bekasi kan begitu, kalau nggak salah. Diproses oleh polisi segala macam, patokannya satu. Kalau terbukti membela diri, maka dia tidak akan terkena hukuman apa-apa, tidak akan. Kalau tadi misalnya kita sebut politik itu penting lah. Kalau nggak ada politik, ya nggak ada Kementerian Agama, nggak ada. Kementerian Agama itu buah karena dulu kakek-kakek kita, para founding father kita itu semuanya berpolitik. Cuman politik yang bagaimana? Jadi kan pertanyaannya kan begitu. Nah tadi politik yang tidak merendahkan orang, yang tidak diskriminasi, yang tidak rasis, tidak. Iya, kalau kita di sini kita lihat mayoritas Muslim. Tapi kalau kita ke NTT misalnya, kita ke Papua, kita ke Bali, kita kemana, itu kan di sana kita minoritas kan semacam itu. Jadi sederhananya adalah yang tidak saling merendahkan. Jangankan yang Muslim sama non Muslim, yang sesama Muslimnya saja saling merendahkan. Tadi kan begitu. Ini mohon maafin, 3 capres sekarang, 3 orang kan Muslim semuanya itu. Tadi kan sudah kita sebut, kita kalau sampai tanya motif-motif orang itu maksiat itu. Yang kita tahu beliau Muslim, A Muslim, B Muslim, C Muslim, kan begitu. Yang masalah ini ketika kita berkonflik kemudian kita zalim, ini yang masalah.
Nah langkahnya apa? Tadi kan sudah saya bilang, kalau kita kemudian apa namanya diancam nyawanya, diancam jiwanya, diancam hartanya, diancam kehormatan keluarganya, kita punya hak untuk membela diri, punya hak. Bahkan Nabi bilang, Allah lebih suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Itulah kenapa olahraga, menjaga kesehatan badan itu sunnah. Itulah kenapa Nabi ngajarkan berkuda, Nabi ngajarkan memanah, supaya orang tetap sehat. Kalau orang sehat itu bisa bela diri. Boro-boro mau bela agama, bela tanah air, kalau bela diri saja tidak mampu, gimana? Enggak mungkin ya. Kemudian yang kedua soal di Mesir. Bacaan Qurannya bagus betul, tapi ya tidak semua bisa baca Quran, tidak. Di Mesir itu bahkan ada non muslim jadi guru Quran, itu ada. Jadi ada non muslim di situ, kebetulan yang paling terdidik, yang paling terpelajar. Jadi orang baca tulis belajarnya sama dia. Nah kalau di daerah itu yang muslim non muslim itu udah nggak kelihatan. Ya kelihatannya hanya pada saat ibadah. Kalau di luar ibadah nggak kelihatan. Kita tanya ya jawabnya bahasa Arab gitu kan. Non muslim assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar, alhamdulillah kan gitu. Saya biasa nandakan non muslim tuh dari tatonya. Tato, ada tato salib di tangannya, tato salib itu biasa. Pakai pakaiannya pakai jubah, yang perempuannya pakai abaya, pakai kerudung juga, gimana bedakannya? Tapi kalau sudah ibadah beda. Itu ada non muslim itu yang paling terdidik di kampung situ, rata-rata buta huruf. Anak kecil belajar alif bata sama dia. Akhirnya bukan cuma alif bata, sampai ngaji Quran dicek bacaannya benar salah ya sama dia juga. Tapi apakah hidayah datang? Ya hidayah belum datang. Ya kita akui ada jasa dia ngajarkan baca tulis buat orang situ. Tapi orang Mesir yang nggak bisa ngaji ya banyak juga. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang tuh orang Mesir tuh kalau ngomong Arab sendiri kita nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena tadi pelafalan hurufnya sudah beda. Contoh, qaf. Orang Mesir itu nggak bisa ngomong qaf, ngomongnya hamzah. Maka sebagian orang yang tidak bisa bedakan sholat dengan tidak, itu nanti ketika baca Fatihah di luar sholat tuh masih ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim, bukan. Kenapa? Dialek, itu dialek. Jadi kalau disebut yang pintar ngaji banyak sekali, lebih banyak dari di kita. Tapi yang nggak bisa ngaji banyak, yang buta huruf juga banyak sama. Otomatis kalau buta huruf tuh nggak bisa ngaji kan begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mungkin tadi kurang mohon penjelasan tadi tentang kita melihat orang Islam itu yang penting sudah sholat, sudah zakat, dan ini tetap artinya itu berhusnuzon, mungkin arahnya seperti itu. Namun kadang-kadang kebijakan nikah lakunya seolah tidak keberpihakan kepada Islam. Ini bagaimana kita menyikapi itu? Satu, dan yang kedua ada semacam image mungkin ya Islam di zaman dahulu tuh konotasinya itu tadi perang. Jadi seolah-olah wah kenapa harus dengan seperti itu dengan peperangan yang kekerasan. Ya kita juga kadang-kadang merasa ya, tersinggung juga statement-statement seperti itu, dan kita butuh jawaban kepada teman-teman juga mungkin masih ya saya termasuk saya yang masih dangkal ya wawasannya tentang itu ya. Saya juga tidak mau Islam itu dan sejarah lalu itu direndahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dicontohkan tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang tadi biang ribut. Provokasinya luar biasa. Nabi berangkat dari Madinah ke perang Badar itu hampir 750.
hampir 750. Diprovokasi sama ini orang lebih dari separuh pulang, sisa 313. Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali berkomplot dengan musyrikin, ngirim pembunuh bayaran untuk bunuh Rasul. Dan ini bukan apa namanya rahasia umum ya, ini pengetahuan umum. Kalau rahasia umum itu kan orang cerita, ini saya ceritain ya rahasia ya, tapi jangan ngomong siapa-siapa, itu kan rahasia umum yang awalnya cuma satu jadi banyak gitu. Ini bukan, ini sudah pengetahuan umum, satu Madinah tahu ini orang ini komplotannya sama ini, komplotannya sama ini, komplotannya sama ini. Oke. Pilihannya jelas. Kalau pilihannya politik, ya jangan pilih dia dong. Kalau pilihannya politik, ya jangan pilih dia. Kebijakan dia merugikan kita, kebijakan ya jangan. Tapi kalau kemudian soalnya agama, dia meninggal, ya kita wajib datang dong. Kita wajib datang. Bedakan dong, hubungannya hubungan apa? Contoh, belum lama Buya Hamka di penjara, iya kan? Ada hikmahnya, lahirlah tafsir Al-Azhar, kan begitu. Buya Hamka di penjara. Siapa yang penjara? Ya tahulah kita siapa pada saat itu ya. Yang kita lihat pada saat itu di penjara ya presiden pada saat itulah, Bung Karno lah gitu kan. Ketika Bung Karno wafat, apa yang dilakukan? Ya Buya Hamka datang takziah karena muslimnya ini, kan begitu kan. Contoh, masih Buya Hamka juga dengan siapa? Dengan Pramudia. Gimana dulu Lekra ya, apa namanya, lembaga seni budaya PKI itu ribut dengan kemudian budayawan muslim, begitu kan, ribut sekali. Ya termasuk Buya Hamka di penjara kan gara-gara itu, dianggap plagiat lah. Tenggelamnya kapal Panderwich itu yang difilmkan itu katanya plagiat dari novel Majdalena. Saya pernah baca novelnya dalam bahasa Arab itu, Majdalun, karangannya Lutfi Manfaluti itu. Ya memang ada beberapa scan yang sama, terinspirasi lah begitu. Tapi kalau nyebut plagiat ya nggak bisa. Pramudia ini luar biasa sekali Lekra sama Buya Hamka. Tapi ketika Pramudia akan nikahkan anaknya, titipnya sama Buya Hamka. Ya Buya Hamka juga yang ngajarin ngaji anaknya Pram. Kita bisa lihat hubungannya apa dulu. Orang ini kebijakannya nggak pernah enak, orang ini omongan nyakitin, ya jangan dipilih sudah. Itu sikap kita. Tapi kalau orang ini kemudian meninggal, saudara muslim kita. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, masih ada satu Ustaz. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya singkat Ustaz. Tadi beberapa kali dijelaskan oleh Ustaz, ada orang yang mau menyerang kita, kita lawan. Kenapa kita lawan? Demi satu, mempertahankan diri, harga diri. Yang kedua, mempertahankan harta kita. Yang ketiga, mempertahankan kehormatan keluarga kita. Yang ingin saya minta untuk dijelaskan, bagaimana sih mempertahankan kehormatan keluarga kita itu. Terima kasih. Ya ini saya lupa ya, takut dipahami ya. Kehormatan keluarga itu kalau salah satu keluarga kita akan dinodai. Jadi kita boleh nyerang orang, kita boleh melawan, kita boleh bela diri kalau salah satu keluarga kita akan dinodai. Itu maksudnya membela kehormatan keluarga ya. Kalau cuma ini Indonesia kan begitu, hutang mata bayar mata kan begitu. Itu ayat Al-Quran, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, kan gitu. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang mata bayar mata, hutang telinga bayar telinga, hutang gigi bayar gigi, hutang nama baik bayar duit, kan gitu. Mestinya hutang nama baik ya bayarnya nama baik lagi dong, gitu dong. Kalau bapak dihina sama orang, ya hina balik lagi, kan begitu patokannya. Maka tadi saya khawatir salah pahami, membela kehormatan keluarga itu gebugin orang gara-gara dihina misalnya, itu enggak. Itu
Orang kalau dihina ya hina lagi dong. Kalau dihina kemudian dia mukul, zalim sih dah itu. Untung banyak dia, temennya cuma menghina, lah dia sampai mukul. Ini sering. Anak kecil itu kadang-kadang masya Allah. Saya pernah dengar itu miris sekali. Di sebagian daerah itu masih musim ledek-ledekan nama orang tua, masih musim. Ya, saya itu pernah dengar anak kecil tuh lucu. Anak kecil ini mohon maaf nggak sopan sekali. Anak ini ngomong sama temennya, menghina temennya gitu kan. Oh jelek lu gitu kan. Temennya ini rupanya sudah berbakat provokator dari kecil. Ketika dihina jelek lu, dia bilang apa? Mama lu yang jelek katanya. Ini menang banyak dia, ini menang banyak. Kenapa? Karena tadi yang dihina kan dirinya, ini yang dihina balik ibunya kan begitu. Ini yang bikin ribut nih semacam ini ya kan. Maka yang dimaksud kehormatan keluarga itu kalau salah satu dari anggota keluarga kita wanitanya akan dinodai begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik Ustaz, alhamdulillah.